bukan basa-basi. Biar nggak basi. Ganang Parto masih menemani Anda dalam Bincang Radio Bukan Basa-basi dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Penggalan-penggalan perbincangan saya dengan Pak Reza ini nanti juga bisa Anda simak melalui siaran di Jabar Now yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat jam 1 siang. Tentu tidak utuh, tetapi isu-isu terpentingnya bisa menjadi bahan berita di sana dan Anda bisa kembali merefresh sejumlah perbincangan ini tadi. Pak Reza, kita merangsek sedikit terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Iya. Ini sampai mana sih? Kok kabarnya jelas apa enggak? Yang pasti gini, Undang-Undang Penyiaran itu sudah lebih dari 12 tahun. Mau direvisi nggak selesai-selesai. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sudah menyerahkan masukan itu sebelum 2025 berakhir. Sudah menyerahkan. Untuk yang keberapa kali itu? Loh, ini saya harus tanya, karena jangan-jangan tiap bulan guys sebenarnya pengen nyerahin. Enggak. Kita kan di KPI Pusat itu kami diskusi dengan banyak orang Ya, gitu ya. mendengarkan Mendengarkan masukan. dari ahli-ahli, kemarin Asosiasi. kemudian juga ada ahli-ahli. Kemarin tuh yang baru tuh ahli-ahli AI, ahli-ahli digital juga mau menyampaikan gitu ya. Ada pro dan kontra gitu ya. Ada yang sepakat ini diawasi, ini model pengawasannya kayak gimana. Itu kita serahkan ke DPR, sudah kita sampaikan ke DPR bahwa ada beberapa poin yang menurut kami itu penting untuk equal treatmentnya diberikan. Oke. Jangan kemudian industri dalam negeri kita ini yang mempekerjakan ribuan bahkan puluhan ribu, kalau misalnya contoh misalnya satu radio ada 10 orang, Jangan dihitung 10 orangnya. jangan sampai hitung 10 orangnya, misalnya dari 250 misalnya ya, atau anggota PRSNI yang 100 Ya. misalnya anggota PRSNI dan 10 orang itu udah ada 1000 hitung keluarganya segala macam itu udah banyak Itu gitu ya. persoalannya kan di sana. Ini industri dalam negeri yang perlu juga kita lindungi. Bukan dalam artian sini nanti ya itu juga bisa sih. Kasih iklan banyak-banyak ke radio dari pemerintah ya itu oke juga, tapi bukan itu maksudnya. Tapi selain ini dilindungi bisnisnya, yang lain juga harus diperlakukan sama. Jangan kemudian di sini nggak boleh, tadi kita cerita kebun binatang, sana boleh. Begitu kan, harus diatur lah dia dengan benar. Sebenarnya bukan boleh nggak boleh itu teh yang di sana ngomong kebun binatang. Kenapa? Nggak ada aturannya. Saya ini mencoba sopan. Kang Ganang. Saya sudah sopan. Ya dalam artian itu yang kita sampaikan. Ya, Jangan bikin industri yang di dalam negeri ini diatur sedemikian rupa. sedemikian rupa. Kemudian saya pikir pilihannya cuma 2. Kalau sana nggak mau diketatin, ya sini yang dilonggarin. Akhirnya harus begitu. Ya kan pilihannya jadi begitu. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita begitu? Kan pilihannya jadi bimbang kan? Pilihannya menjadi bimbang. Jadi saya bilang dalam diskusi kami dan informasi dari kan perwakilan dari Jabar juga, Bang Dev Laksono kan dari Jabar juga, anggota DPR RI, kebetulan beliau ketua Panja. Dan itu berproses dalam artian sekarang tuh di Komisi 1 kalau nggak keliru nanti dikonfirmasi ke Bang Dev, udah selesai, sudah mau menuju balik. Kalau saya tidak keliru. Nah itu nanti dikonfirmasi atau pakai kalimat kerennya sekarang, menurut keyakinan saya itu tahun ini selesai. Kan ini kalimat yang lagi keren itu. Menurut keyakinan saya itu tahun ini selesai harusnya. Dan informasi juga teman-teman lembaga penyiaran itu informasinya sedang berupaya untuk kemudian menyamakan perspektif dengan pemerintah terkait bisnis penyiaran di Indonesia. Ya. Nah ini kan juga melalui Ibu Menteri menurut saya juga baik sekali begitu ya. Kalau kemudian terjadi sama perspektifnya. Misalnya gini, tekanan ke industri ini lagi kuat. Apa yang bisa kita bantu misalnya? Contoh kecil aja lah. Pelonggaran. Pelonggaran misalnya apa? Biaya IPP lah. Listrik. Biaya IPP, listrik itu kan
lumayan itu Pak. Iya, kalau Mutia nggak sampai ngerti itu ya keterlaluan. Mengerti beliau Bapak ini kan ganteng. Menurut ramalan saya. Menurut keyakinan saya beliau mengerti gitu. Jadi misalnya apa IPP, ya IPP kan udah ditentukan tuh per tahun berapa, ya diberi kompensasi lah teman-teman lembaga penyiaran, begitu ya. Kemudian juga biaya listrik 1000 watt Pak radio luar biasa, itu Kenceng banget kenceng itu. gitu bisa puluhan juta. Meskipun saya nggak tahu masih ada yang 1x24 jam radio. Ada, Masih ada ya. Masih. Meskipun tidak semua ya. Dulu kan semua Ya, itu. diubah caranya Bung Diubah. Reza. Yang tadinya pemancar di bawah, sekarang pemancar di atas gunung. Kalau di bawah kan 3.000 4.000 tuh. Iya. Taruh aja Betul. di gunung. Akhirnya cuma 500 sampai 1.000 watt. Ya karena udah ada di puncak. Lebih tinggi, jadi akan lebih rata. Lebih rata, betul betul. Bu Mutia tahu nggak yang gitu? Tahu, beliau tahu. Loh kok jadi saya yang tukang jawabnya ya? Kan alurnya jelas, Kementerian ke KPI kan jelas. Iya. Kami mitra beliau Lah iya makanya. luar biasa sih menurut saya. Menurut saya Bu Mutia punya ini juga punya punya keinginan untuk berdiskusi lebih lanjut. Karena teman-teman kemarin saya ketemu sekretaris HTPSI rencana mau ada pertemuan untuk kemudian itu mau dilakukan. Saya nggak tahu sama Dengan presiden. asosiasi radio belum. Belum atau seperti apa saya belum tahu. Dan saya yakin biasanya kalau diskusi itu semuanya diundang gitu. Iya, iya. Apa kira-kira yang menjadi kendala dan kita bisa selesaikan tahun ini. Nah, yang paling penting menurut saya undang-undang penyiaran bukan cuma menyelesaikan ini diawasi, itu juga diawasi, bukan itu sebenarnya. Hakikatnya bukan itu. Bukan soal sama-sama sama-sama diawasi, itu salah satu hal. Baru salah satu hal. Tapi yang paling penting adalah menjaga ruang publik bersama-sama. Agar tadi soal integrasi bangsa, soal menjaga bangsa ini dari hal-hal yang membuat kita terpecah belah itu juga penting untuk diperhatikan. Tapi juga tetap tumbuh aspirasi dan demokrasi dengan betul, baik lah ya, sehat betul, gitu kan. Sehat gitu. Jadi memang itu menantang tapi memang harus dilakukan. Karena jangan lupa, saya menyebutnya bukan negeri, bangsa ini tumbuh dari ratusan suku gitu ya. Bangsa Indonesia tumbuh dari ratusan suku, ratusan bahasa gitu ya, pulau begitu ya. Kita bisa, tapi semangat kebangsaan Indonesia kita itu kuat untuk kemudian jangan sampai itu kemudian disusupi oleh kepentingan. Dan yang lebih parah lagi, jangan sampai kepentingan itu nyusupnya melalui platform-platform yang tidak terverifikasi dengan jelas. Betul. Karena selama ini yang diincar kan situ. Kalau masuk ke radio kan masih, ini siapa narasumbernya masih ditanya Ya, dulu. masih ditanya dulu, masih diverifikasi. Pak nanti kita ngomong apa? Bahkan kuisan itu sudah ada pun masih kita orang Ini afiliasinya siapa nih? Gila. Kalau dia narasumbernya ntar dia bicara si ini gitu. Ya, takutnya jatuhin ini. Gitu. Iya. Ya artinya memang kita sudah terbiasa dengan memproteksi lebih baik. Sebenarnya bukan proteksi untuk apapun karena ya kita merasa bahwa ya kita salah satu Kita ingin seobjektif mungkin. pilar sebagai negara ini berdiri tegak itu ya diantaranya kita harus seperti ini gitu. Kan nggak mungkin terus macam-macam gitu ya. Nah, Borisa terkait masih dengan undang-undang penyiaran ini konon katanya di undang-undang penyiaran juga akan ngatur termasuk digitalisasi radio. Iyakah? Ini frame yang masih saya belum paham nih digitalisasi radio yang Di seperti KPI apa tidak nih? ada isu soal digitalisasi radio. Nggak Untuk ada? apa? Bukan soal kami menentang perkembangan teknologi digitalisasi radio, tapi belajar dari beberapa negara itu almost not succeeded. Itu tidak berhasil. Oh, yang benar. Tidak berhasil. Ya, jangan Seingat karena- saya ya. Seingat saya. Karena begini, untuk digitalisasi kan kita butuh perangkat penerima. Bukan cuma perangkat pengirim. Ini nggak akan kepake ini. Ya nggak akan kepake lah. Aduh. Kan digital radio. Masa ngambilnya pakai ini? Dulu kita masih ingat gak? Dulu ada Nokia yang bisa menerima radio. Mana ada handphone sekarang yang ada radionya? Cenderung hampir tidak ada. Iya. Kalau dulu ada. Pakai headset. Pakai colokan, Colokan. karena colokan itu sudah berikut antena. Antena. Berfungsi sebagai antena. Sebagai antena. Kita tinggal ngeset di Ngeset. frekuensi berapa. Frekuensi berapa? Sekarang kan nggak ada. Nah sekarang alat penerimanya mau seperti apa? Jangan dulu kita ngobrolin itu. Ya satu aja pertanyaan mungkin di ujung perbincangannya. Digital dividen yang katanya dulu merugikan. Kita rugi karena digital dividen. Kan itu jadi obrolan. Sudah dapat untungnya? Kan juga harus ditanya.
mau fair karena saya termasuk ikut mensosialisasikan televisi digital. Sekarang kan frekuensi udah Ya, disempit-sempitin. sempit. Tadinya kan dulu 20 frekuensi Ya. di Kota Bandung misalnya ya. Ya. Sekarang tinggal 5 misalnya ya frekuensi. Nah yang 15 sudah dapat untungnya. Pak Purbaya sudah dapat penerimaan apa belum dari digital dividend kita? Kalau belum, ya segera biar negara kita penerimaannya lebih banyak. Begitu. Kan dulu katanya negara merugi karena dipakai televisi. Harusnya sekarang negara untung. Karena udah disempitin. Udah disempitin kan begitu. Cuma kan kita harus tanya, berapa pendapatannya? Ya kita harus tahu dulu, ngomong rugi itu kan kita harus tahu dulu pendapatannya ya. Masa Karena dulu sosialisasi saya mensosialisasikan begitu. jadi Anda termasuk yang Karena merasa berdosa? saya termasuk bukti tidak berdosa. Begini, kenapa TV digital KPI begitu ngotot? Begitu di ujung. Saya Kenapa? Karena itu teknologi satu-satunya yang kita yakini. yang kita yakini itu bisa menjangkau lebih banyak penonton. Karena teknologi menggunakan non digital itu terbatas, wattnya harus lebih besar. Betul. Sementara 1000 yang tidak digital itu bisa Cukup menggunakan dengan satu move. 100 digital, 100 watt Masuk digital. semua di situ. Iya. Jadi kan sekarang kita mau tanya tuh digital dividennya udah dapat. Udah untung apa belum? Jangan ngomongin yang lain dulu, itu udah aja selesaiin Itu aja dulu. Nanti kemudian setelah itu, nah kita butuh lagi nih dari radio. Frekuensi radio mau kita pakai. Oke, Oke. sempitin lagi. Sempitin lagi. Tapi kan harus ada kompensasi juga ke teman-teman radio. Misalnya apa? Alat penerimanya adain. Jangan sampai radio udah ke digital, nggak ada yang dengar. Kemarin STB-nya aja belum rata, Pak. Udah banyak sekarang. Ngeles. Udah banyak sekarang. Ada orang dijual online. Mau bukti orang nonton Piala Dunia. Itu kan nontonnya pakai STB. Karena kejadiannya saya di Jawa Timur itu. Saya tahu itu. Begini, kalau berbicara soal pemasukan negara tadi saya sentil Pak Purbaya ngomong udah dapat untung Pak belum gitu. Jadi bocornya bukan dari penerimaan media, Pak. No. Dari digital dividend tadi Lah maksudnya. ya, lah ya. Jadi kan yang frekuensi di paket TV kan mau dikasih ke telekomunikasi. Ternyata Harusnya kan dari telekomunikasi. Nah kita nggak tahu dipakai Pak belum. sudah dipakai frekuensi itu oleh telekomunikasi dan negara harusnya untung kan begitu karena di paket TV tidak untung. Merugi berapa triliun gitu kan. Katanya. Itu kan presentasinya dulu. Katanya. Enggak, memang faktanya begitu. Ya sudah lah, urusan Pak Purbaya aja lah. Saya emang nggak mau ngurusin Pak Purbaya lah. Pemirsa pendengar radio dimanapun Anda berada, masih bersama Dr. Muhammad Reza tamu saya yang luar biasa istimewa. Kita mendapatkan banyak hal yang bisa kita cerna pada kesempatan kali ini. Saya masih ada satu bagian lagi di bagian terakhir perbincangan dengan beliau, Wakil Ketua KPI. Tetaplah dalam Bincang Radio, persembahan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.